دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب محمد سيد كونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihi ahli sidqi wal wafa wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Taqarruban ilallah ala hazihi niyya wa kulli niyatin salihah wal hadratin nabil mustafa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wash syuhada'i was salihin thumma ila jami'i ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat anallahu yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamal al ikhlas wal yaqin wa anallahu yaghfiru wa yarham amwatana wa ahyana wa yashfi mardana anta syafi ya Allah la shifaan illa shifauka shifaan taman la yughadiru saqama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sampai di ayat 86. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyintum bitahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi
ومن أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم. وإذا حييتم بتحية وإذا حييتم بتحية وإذا dalam matobi kemudian huyitum bitahiyyah huyitum di situ ada mim mati ketemu ba ikhfa syafawi ikhfa syafawi yang sering dilalaikan oleh sebagian orang baca Quran ya, padahal mim ketemu ba adalah ikhfa syafawi, maksudnya yaitu mimnya disamarkan, cara bacanya ditahan ya di huruf mimnya sambil diikhfa ya. Wa idza huyitum bitahiyyah, ayo wa idza huyitum bitahiyyah gitu. Jadi mim ketemu ba disamarkan, ikhfa di bibir. Huyitum bitahiyyah, ayo huyitum. Wa idza huyitum bitahiyyah huyi matobi bitahiyyatin fahayyu di situ ada kasrotain, ada tanwin ketemu fa ikhfa ya, tanwinnya kasrotainnya disamarkan karena ketemu salah satu huruf ikhfa. Bitahiyyatin fahayyu bi ahsani minha, ayo baca bitahiyyatin fahayyu bi fahayyu matobi bi ahsana minha ada nun mati ketemu ha idhar, nunnya dibaca idhar, kemudian minha di situ matobi'i ketemu alif, au ruddu au ketemu alif, matobi'i ketemu alif, kalimat terpisah jadi mad jaiz munfasil dibaca panjang tapi pilihannya boleh 2, boleh 4, boleh 5 ya, jaiz boleh, artinya pilihannya boleh di antara 2, 4, 5. Kemudian tapi lebih indah lebih dari 2 mad jaiz. Aurudduha, auruddu, dunya matobi, ha-nya juga matobi. Situ ada tanda bacaan al-waqfu aula, al-wuquf aula. Berhenti di situ lebih utama. Jadi berhentinya di situ lebih utama. Aurudduha, berhenti lebih utama. Langsung boleh aja. Berhenti lebih utama. Inna tajibugunna. Ingat baca Quran tajibuguna, jangan terburu-buru ya. Innallaha, ayo. Keindahan baca Quran itu saat gunnah itu dilakukan ya. Keindahannya di situ. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba, ayo. Lafzul Allah, lafzul jalalah dibaca tafkhim. Kana ka matobi, ala juga matobi, kulli syai'in tanwin ketemu ha, idhar dibaca nggak boleh samar, harus jelas. Syai'in kasrotainnya dibaca jelas. Syai'in
hasiba, matobi hasiban jadi panjang, hasiba iwat lid tanwin ya. Jadi patokannya setiap huruf yang berbaris an, hasiban, aliman ya. Itu semua itu berbaris an. Kalau dibaca waqaf di ujung ayat berhenti di situ, setiap yang berbaris an maka dibaca jadi panjang. Mat iwat lit tanwin hasiba. Coba baca hasiba. Kemudian Allahu la ilaha illahu. Allah, lafzul Allah dibaca tafkhim. La matobi'i ketemu i ketemu alif. Jadi maja ismun kalimat terpisah. Ilaha la-nya matobi illahu illa matobi huwa. Kemudian ada tanda bacaan di situ. Al-waqfu au la yajma'annakum. Nah, di situ ada nun bertasydid. La yajma'anna tajibubun. Ditahan dibacanya di situ, digunahkan di nunnya. La yajma'annakum. Nah, kum di situ ada mim mati ketemu alif. Idhar syafawi. Ila matobi yaumil qiyamah. Al-qiyamah alif lamnya alif lam qamariyah. Ya di situ qiya, ya-nya matobi la raiba fi, la matobi fihi, fi matobi ada tanda bacaan lagi di situ. Al-waqfu au aula. Wa man asdaqu, ada nun mati ketemu alif. Asdaqu minallah dibaca lafzul Allahnya tafkhim. Hadisa, hadi matobi'i. Nah, kemudian lihat lagi huruf terakhir berbaris tanwin fathatain di ujung kalimat, di akhir kalimat ya. Hukum bacanya mat iwat lid jadi panjang. Hadisan jadi hadisa. Ayo baca hadis. Wa man asdaqu minallahi hadisa. Ayo. Kita baca lagi sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza khuyyitum bitahiyyah. Ayo. Wa idza khuyyitum fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Allahu la ilaha illahu. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Wa man asdaqu minallahi hadisa. Shadaqallahul azim. Kemudian mari sama-sama kita lihat dua ayat tersebut dari segi aspek tafsir menurut tafsir Marahul Labib, tafsir Munir Imam Nawawi Al-Jawi.
Wa idza huyyitum bitahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Wa idza, dan apabila huyyitum, kalian telah dihormati. Huyyitum fi'il madhi, ya, domirnya antum, tum, bentuk bangunannya majhul, ya. Hayya yuhayyi, hayya itu bangunan mabni. Kalau huyyi majhul. Doroba memukul, duriba dipukul. Duriba itu majhul, dipukul kalimat majhul. Huyyitum, dan apabila kalian dihormati, bitahiyyatin, dengan ucapan salam, penghormatan salam. Fahayyu, maka balaslah penghormatan itu bi ahsana minha, dengan sebaik-baik penghormatan ucapan salam darinya. Minha, dari salam tersebut. Kemudian aurudduha, ya, atau kembalikan salam itu. Jadi ayat ini berkenaan dengan perintah apabila ada seseorang memberikan penghormatan kepada kita dengan ucapan salam, maka kita diperintahkan untuk, ya, menjawab dengan sebaik-baik salam lagi, atau sekurang-kurangnya semisal salam dia kayak apa. Aurudduha, kembalikan salam dia kayak apa, kayak begitu kita salam, sekurang-kurangnya. Tapi yang lebih baik bi ahsana minha, lebih baik dari salam dia. Apa maksudnya ini? Coba lihat tafsirnya. Ai idza sallama alaikum, maksudnya apabila sallama alaikum, kalian diucapkan salam, taruddu alal muslim, maka kembalikan salam itu terhadap setiap muslim. Raddan, dengan pengembalian salam, ahsan, yang lebih baik, min ibtidaihi, dari permulaan salam dia. Jadi harus yang lebih baik, hukumnya sunnah, yang lebih baik. Kemudian selanjutnya wajibu tahiyata bimitliha, dan jawablah tahiyah. Tahiyah itu salam, tahniah sama, ya. Dan jawablah salam itu bimisliha, dengan serupa salam orang yang mengucapkan salam. Wa muntahal amru bis salami, wa muntahal amru, adapun tujuan perintah pengucapan salam, ya, ayyuqal, hendaknya diucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi muntahal amru bis salam, salam yang sempurna pengucapannya adalah, salam yang sempurna itu pengucapannya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam yang sempurna. Bidalilin, sebagai petunjuk, hadza anna hadzal qadra, sebagai petunjuk bahwa ukuran salam itu, wal warid, sebagaimana yang, ya, sebagaimana yang telah ada datang fit tasyahhud, di dalam tasyahud, dalam tasyahud akhir. Boleh juga itu, ya, salam itu dalil sebagai petunjuk. Assalamu alaina, assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ya kan begitu. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dalilnya itu. Itu diantaranya tasyahud dalam sholat. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Begitu juga salam kepada kita-kita semua. Alaina itu maksudnya apa? Ya, saya sebagai imam, kalian semua, antum sekalian sebagai makmum, semua yang sholat di situ. Ya, kita di situ di ujung sholat masing-masing ngedoain doa kita kepada Rasulullah. Pertama, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ingat kemarin waktu sholat Jumat, pembahasan sholat Jumat, 2 hadis sudah dibacakan bahwa yang namanya ya, ma min ahadin yusallimu alayya, tidaklah seseorang mengucapkan sholawat dan salam atasku illa, melainkan raddallahu ruhi, Allah akan mengembalikan ruhku kepada jasadku, wa ana aruddu salam, dan aku akan mengembalikan salamku. Ya, kemarin udah tuh tentang sholat Jumat. Kita diperintahkan untuk banyak baca sholawat di hari Jumat, karena sholawat itu akan dipulangkan kepada orang yang mengucapkan sholawat. Bahkan hadisnya secara khusus, Rasulullah dengan izin Allah disatukan ruh dan jasadnya itu. Tujuannya mengembalikan salam orang yang mengucapin salam. Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan khusus dalam sholat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu Nabi akan menjawab salam kita. Ulama lain mengatakan la fi ayyi ahyanin aw makanin kana, di tempat manapun, dalam keadaan manapun, kalau kita bersolawat, Rasulullah akan menjawab salam kita. Bahkan ulama minal muhibbin, menyukai salam kita itu dengan penghayatan. Ya, sambil diri, assalamu alayka ayuhan nabiyyu, assalamu alayka, ya, assalamu wassalatu alayka ya Rasulullah. Kita ucapin kayak begitu dibolehkan oleh ulama. Ya, minas sunnah, bagian dari sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah ahya'un indallahi yurzaqun, hidup di sisi Allah, yurzaqun, diberikan rizki. Ya, wa qul i'malu fasayarallahu wa rasuluh, dan beramallah kalian, cukup Allah yang akan melihat dan rasul-rasul kalian. Rasulullah melihat kita. Itu diberi kemampuan oleh Allah, sekalipun jasadnya sudah terkubur. Tapi terkuburnya jasadnya aja ada keistimewaan yang Allah berikan kepada para nabi. Nggak bisa dimakan oleh tanah, nggak bisa hancur oleh belatung, utuh. Mau buktiin, silakan buktiin kalau berani. Gali kuburan nabi yang ada dihukum pancung gitu. Ya Allah ya Allah. Tapi yakin kita, ya Allah, yakin semua jasad nabi itu utuh, nggak dimakan tanah dan nggak dimakan belatung. Jadi disuruh mengembalikan salam yang sempurna, ayyuqal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bidalilin ala anna hadzal qadra huwal warid fit tasyahhud. Fal ahsan huwa annal muslim idza qama assalamu alayka zida fi jawabihi rahmah. Hal yang lebih baik apabila seseorang muslim, ya, dia diucapkan salam sama muslim yang lain, assalamu alayka, assalamualaikum, cuma begitu doang, assalamualaikum, cuma begitu doang salamnya. Zida fi jawabihi rahmah, lebih bagus tuh ditambah jawabannya dengan rahmat. Waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullah. Dijawab begitu. Assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Wa in zakara salam wa rahmah, apabila orang tuh ngucapin salam dengan rahmat, assalamualaikum warahmatullah, sampai begitu doang. Fil ibtida, di dalam permulaan dia salam, zida fi jawabihil barakah, sebaiknya yang jawab tuh tambahin dengan berkat. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sempurnanya tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian bagaimana? Rudduha, kembalikan sebagaimana salam dia. Au bi ahsani minha, atau yang lebih baik dari. Maksud yang lebih baik dari itu yaitu tadi kalau ngucapin salamnya assalamualaikum gitu doang. Kan ada orang assalamualaikum gitu doang kan? Assalamualaikum, nggak apa-apa. Jawabnya yang lebih baik bi ahsani minha. Waalaikumsalam warahmah, atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga. Atau dia cuma assalamualaikum warahmatullah. Jawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pelit maksudnya. Ya, dia ngasih sedikit, kita yang lebih banyak. Sedikit. Ngasihnya sedikit, assalamualaikum, karena pelit. Ya, kasih yang lebih banyak, jawab yang lebih banyak bi ahsani minha. Waalaikumsalam warahmatullah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar secara hukum gimana ngucapin salam terhadap orang yang beda agama. Di sini ada dibahas sekali. Lanjutkan ya. Jadi idza qama assalamu alayka zida fi jawabihi rahmah. Apabila seorang mengucapkan salamu alayka doang, zida hendaknya dijawabnya ditambah dengan warahmatullah. Wa in dzakara salam wa rahmah, kalau dijawab dengan assalamualaikum warahmatullah, dijawab wa barakatuh, ditambah wa barakatuh. Itu kesempurnaannya kayak begitu. Wa in dzakara salasa fil ibtida, kalau dia nyebutnya tiga-tiganya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, u'idat fil jawab, maka kembalikan jawabannya sebagaimana dia ngucapin salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekurang-kurangnya assalamualaikum, jawabnya sekurang-kurangnya waalaikumsalam, bimisliha, yang serupa dengan salamnya. Lebih bagus ditambah warahmatullah, lebih bagus lagi sempurna tiga-tiganya disebutin warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Pak sekalian. Dan salam itu doa. Ya, hukumnya apa? Entar di sini dijelasin. Wirdul jawabi wajibun alal faur. Ya. Menjawab salam itu wajibun alal faur, wajib hukumnya segera. Wa huwa fardu alal kifayah, hukumnya fardu kifayah. Menjawab salam hukumnya wajib, hukumnya fardu kifayah. Idza qama bihil ba'du, fardu kifayahnya itu idza qamal bihil ba'du saqata anil baqin, apabila seseorang ngucapin salam maka yang lain udah gugur, itu namanya fardu kifayah. Tapi kalau seorang menjadi fardu wajib, fardu ain. Tapi kalau rame-rame maka yang fardunya itu cuma seorang doang. Misalnya begini, bapak-bapak ini sekalian datang ke rumah saya silaturahmi. Yang ngucapin salam menatu doang, Pak Muslim doang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain nggak ngucapin, saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain nggak perlu, karena ngucapin salam tuh yang penting kalau rame-rame satu orang, udah fardu kifayah. Tapi semuanya pada gitu kan, dosa semuanya, udah mensepada doang dosa. Yang wajib itu adalah salam, bukan sepada. Selamat siang gitu misalnya, atau ada juga melikum gitu doang, melikum, ya Allah, nggak ada artinya melikum, apaan melikum, harus jelas, bukan salam tapi assalam, ada alif lamnya, alif lam syamsiah, assalamualaikum, sekurang-kurangnya kayak begitu. Jawabnya serupa dengan dia, waalaikumsalam, sekurang-kurangnya serupa dengan salam dia. Lebih bagus ditambah warahmatullah, lebih bagus lagi ditambah tiga-tiganya disebut wabarakatuh gitu. Jadi jawabnya jangan pelit, jawabnya hukumnya wajib sekalian, salamnya hukumnya sunnah baik sekalian. Terus kemudian kalau Imam Nawawi mengatakan fardu kifayah, mengucapkan salam tuh hukumnya fardu kifayah. Ada sebagian ulama mengucapkan sunnah, tapi saya lebih cenderung Pak ini Imam Nawawi, hukumnya wajib. Ngucapin salam juga wajib, jawabnya juga wajib. Cuman ngucapin salam fardu kifayah. Artinya kalau datang 3 orang 4 orang yang ngucapin salam satu aja nggak apa-apa. Jangan semuanya rame-rame. Assalamualaikum ya Allah ya Rabbi. Satu aja. Tapi dibolehkan semuanya. Coba lihat di sini. Wal aula lil kulli ayyazkurul jawab, dan lebih utama lil kulli, semuanya ngucapin salam, ayyazkurul jawab, semuanya ngucapin salam, dan begitu juga semuanya mengucapkan jawaban dari salam orang yang ngucapin salam, izharon lil ikrami, sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang akan dikunjungi, wa mubalaghatan fihi, sebagai bentuk penyampaian yang sempurna, saling doain, penghormatan dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Wa tarkul jawabi hanatan,
Wa tarkul jawabi hanatun, maaf. Dan meninggalkan jawaban salam hanatun, bentuk penghinaan. Kata Imam Nawawi. Tapi kalau di kitab lain adalah ismun, dosa. Ya, hanatun wa ismun. Penghinaan dan dosa. Jadi kalau ada ngucapin salam nih, kita nggak ngucapin lagi. Itu penghinaan, kata Imam Nawawi. Ya. Di kitab-kitab lain bahkan sepakat ulama, jumhur ulama itu dosa. Ada kita orang ngucapin salam, assalamualaikum, tentang kita gedak sama dia, gitu kan? Kita nggak balas salamnya, jangan. Karena maknanya doa atau salam. Sekalipun kita nggak suka sama dia, jawab waalaikumsalam. Lu apa ente? Gitu aja udah. Kemudian ada apa? Gitu. Tapi salamnya hukumnya wajib kita jawab. Wajib kita jawab. Tarkul jawab, meninggalkan jawaban salam orang adalah hanatun, bentuk penghinaan. Wal ihanatu doror. Dengan penghinaan itu doror, mendatangkan mudorot. Wa dororu haram, dan mudorot itu hukumnya haram. Jadi tarkul jawab hukumnya haram. Itu haram Imam Nawawi itu. Maksudnya berdosa kita. Ada orang salam kita nggak ngucapin, berdosa, kecuali salamnya kagak jelas. Assalamualaikum, gitu kan. Jawabnya lagi apa? Assalamualaikum, jawabnya gue susah, gitu kan. Ya. Salam, gitu aja udah salam, gitu. Jawabnya begitu. Jangan kita, ya orang Islam kudu mengerti. Jangan orang yang nggak Islam justru paling mengerti. Assalamualaikum, paseh dia ngucapin gitu, Assalamualaikum doang. Tentang orang Betawi kan gitu. Orang Betawi kan begitu, main singkat-singkat aja. Ya, main singkat-singkat aja. Ya. Jadi sempurna assalamualaikum sekurang-kurangnya. Jadi meninggalkan jawaban salam hukumnya haram dan berdosa dan sebagai bentuk penghinaan. Selanjutnya, wa idastaqbalaka wahidun, apabila seseorang berpapasan dengan kalian, istaqbalaka, istiqbal itu istiqbal artinya berhadapan, bertemu. Kalau kita berpapasan kepada seseorang, faqul, maka ucapkan assalamualaikum. Ya. Salamun alaikum. Salamun alaikum. Boleh nggak pakai alif lam, tapi jelas salamun alaikum. Ya, kalau Imam Nawawi. Tapi yang terbaik adalah pakai alif lam. Assalamualaikum. Salamun alaikum. Kalau kita berpapasan, sekurang-kurangnya itu assalamualaikum. Waqsudir rajula wal malakain. Dan hendaknya seseorang itu memaksudkan, meniatkan salamnya kepada seorang itu, meniatkan salamnya kepada seseorang yang ditemukan, wal malakain. Ini yang menarik. Kalau Imam Nawawi, ulama dulu tuh, dia salam tuh bukan buat orang yang kita ucapin salam, wal malakain, dan dua malaikat yang bersama dia. Ya Allah ya Rabbi. Cuman Imam Nawawi doang ditafsir. Jadi lain-lain tafsir tuh nggak ada penjelasan tentang ini. Jadi Imam Nawawi itu hendaknya seseorang saat mengucapkan salam tuh niatnya doain dia dan juga mengucapin salam sama dua malaikat yang bersama dia. Siapa dua malaikat yang dimaksud? Raqib dan Atid, yang senantiasa bersama dia. Waqsudir rajula wal malakain. Hendaklah seseorang meniatkan salam kepada seseorang dan dua malaikat yang bersama dia. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Imam Nawawi mengatakan begitu. Fa innaka idza sallamta alaihima radda salam alaika. Sesungguhnya kalian apabila mengucapkan salam buat dua-duanya itu, orang yang ada di situ yang kita temui dan dua malaikat yang ada di sisi dia, ya, raddan assalamu alaika, maka insya Allah akan dikembalikan oleh orang tersebut dan dua malaikat. Ya, tapi umumnya kita cuma ngucapin salam sama orangnya doang kan? Assalamualaikum. Kalau Imam Nawawi baiknya niatin ngucapin salam tuh sama dua malaikat yang ada selalu bersama dia. Ya. Kata Imam Nawawi, semoga jawabannya juga nggak hanya dari orang yang kita ucapin salam, tapi dua malaikat yang bersama dia juga ngucapin salam buat kita. Itu kata Imam Nawawi. Ya Allah ya Rabbi. Ya, itu. Ini khusus nih Imam Nawawi dalam kitab ini. Di lain kitab tuh tidak ada seperti itu. Terus selanjutnya,
Mana itu? Man sallamal malaku, barang siapa yang mendapatkan salam dari malaikat, alaihi, atas dia, faqad sallama min azabillah. Kata Imam, berarti dia akan selamat dari azab Allah. Kalau dia tidak diucapin salam oleh dua malaikat, maka akan selamat dia dari azab Allah. Jadi fadilahnya, keutamaannya Imam Nawawi, kalau kita niat salam kepada seseorang juga kepada dua malaikat yang bersama dia, kalau malaikat yang bersama dia menjawab salam kita, maka kita akan selamat dari azab Allah, kata Imam Nawawi begitu. Ya, tapi mungkin 1001 kalau kita salam, dua malaikat yang bersama orang itu ngucapin salam juga 1001 gitu kan. Pak sekalian jarang, kecuali mungkin kita ikhlas dan niat memang ngucapin salam. Ya, bukan hanya sama orang itu, sama dua malaikat yang ada di sisinya. Tuh ya Allah. Jadi Imam Nawawi ini pengarang kitab ini salah satu di antara dia ahli tafsir dan juga ulama tasawuf. Jadi sesuatu yang enggak ada di benak ulama orang lain, dia memikirkannya. Salam aja. Salam, kata Imam Nawawi, sebaiknya niat kita juga salam sama malaikat yang jaga dia tuh. Yang jaga dia juga kita ucapin juga. Niatnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumnya di situ, orangnya dan malaikat yang jagain dia. Kata Imam Nawawi, kalau malaikat yang jagain dia itu membalas salam kita, maka kita akan selamat dari azab Allah. Wa idza sallamal malak anhu, ya, sallamallahu sallamaka min azabillah, kata Imam Nawawi. Begitu Pak sekalian. Kemudian selanjutnya, wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sallama alaikum ahlal kitab, apabila ahli kitab mengucapkan salam kepada kalian. Ahli kitab siapa aja? Yang namanya ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Ya. Faqulu, maka katakan, jawab maksudnya gitu. Waalaikum. Kalau ada orang Nasrani, Yahudi ngucapin salam, assalamualaikum, jawab waalaikum. Nabi mengatakan begitu. Waruwiya, tapi jangan disimpulin dulu, masih banyak keterangan. Ya. Hadis ini pertama, kalau ada ahli kitab siapa? Yahudi, Nasrani itu ahli kitab. Ngucapin salam kepada kita, assalamualaikum, jawabnya waalaikum. Enggak pakai salam. Hadis pertama. Ntar kita lihat komentar ulama kayak gimana. Waruwiya, dan telah diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, ada hadis lain bahwasanya Rasulullah SAW qala, berkata, la tabda'ul yahuda bis salam. Jangan ente memulai salam sama orang Yahudi. Nasraninya nggak disebut. Ini Yahudi. Jangan engkau ngucapin salam, permulaan salam sama orang Yahudi. Wa idza bada'aka, kalau dia mulai salam, orang Yahudi ngucapin salam, memulai duluan, faqul, maka katakan wa alaika. Tadi wa alaikum. Dua hadis. Ya. Wa an Abi Hanifah. Ada hadis lain, tapi riwayatnya Abu Hanifah. Annahu qol, berkata Abu Hanifah, la yabda'ul yahuda bis salam. Janganlah seseorang mengucapkan permulaan salam dengan Yahudi. Fi kitabin, baik di dalam surat. Surat, misalnya kita ngirim surat nih, pakai assalamualaikum. Abu Hanifah jangan, nggak boleh, hukumnya haram. Wala fi ghairihi, maupun dengan yang lainnya. Ketemu berpapasan orang Yahudi, jangan, kata Imam Abu Hanifah. Dua hadis Nabi juga tadi mengatakan begitu. Wan Abi Yusuf, dari Abu Yusuf, qala, kata, la tusallim alaihim, jangan ngucapin salam dengan orang Yahudi. Wala tusafihuhum, jangan juga berjabatan tangan. Wa idza dakhalta alaihim, jika kalian masuk ke rumahnya, bertemu, berkunjung, faqul assalam ala man ittaba'al huda, maka katakan assalamu ala man ittaba'al huda,
semoga keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Itu Abu Yusuf, ya, salah satu sahabat Nabi, meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya boleh assalamu alaika, assalamu ala manittaba'al huda. Boleh panjang tapi sekedar itu, assalamu ala manittaba'al huda, semoga keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Tapi gampangnya assalamu wa alaika, assalamualaikum waalaikum, gitu, wa alaika wa alaikum, gitu. Nah, itu diantaranya orang Yahudi. Terus ahlu kitab, yang pertama hadis. Ahlu kitab itu Nasrani dan Yahudi. Yang kedua Yahudi doang. Jumhur ulama dua-duanya. Ya, jadi kalau ada orang Yahudi, Nasrani ngucapin assalamualaikum, jawabnya apa? Waalaikum. Waalaikum, nggak pakai salam, karena salam itu adalah mengandung doa dan juga semoga keselamatan atas kalian. Ini hadis Nabi. Tapi nanti ada pendapat lagi. Nih, ada pendapat lagi buat sekalian. Ya. Wa rakhasa ba'dul ulama. Dan sebagian ulama lagi membolehkan, rakhasa, memberikan tarkhis, dispensasi, membolehkan. Ya. Ibtida'i salam, dalam permulaan salam alaihim, terhadap mereka. Idza da'ta ila zalika hajah, apabila kalian benar-benar butuh mengucapkan salam sama orang itu, diperlukan, sangat butuh. Hajah itu maksudnya terpaksa, maka kembalikan salam sebagaimana dia salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau nggak terpaksa, sebagian ulama mengatakan sebaiknya jawabannya waalaikum doang. Contohnya terpaksa gimana? Ya, misalnya, coba sekalian, kita punya pejabat, punya atasan gitu kan. Ya, bermasalah kalau nggak kita ngucapin assalamualaikum, kita jawab walaika, gitu doang. Apaan lu jawab walaika gitu kan? Tapi perlu kita jawab waalaikumsalam. Sebagian ulama membolehkan, rokhso, ada tarkhis, ada dispensasi. Ada dispensasi dengan catatan memang mendesak, darurat, diperlukan, dibutuhkan, kita mengucapkan salam buat mereka. Kalau tidak, nggak ada kepentingan, nggak ada masalah, kita cukup jawab waalaikum, maka jawablah dengan waalaikum doang, waalaika, nggak pakai salam. Ya. Kemudian wa amma idza sallamu alaina, dan adapun apabila kita diucapkan salam, faqala aksarul ulama, kebanyakan ulama berpendapat, kebanyakan, kalau tadi sebagian yang dengan kebutuhan darurat boleh balas dengan waalaikumsalam. Kebanyakan ulama yang bagi ayyuqal wa alaika, kebanyakan ulama hendaknya kita menjawab wa alaika, wa alaikum, gitu. Summa hahuna tafri'. Kemudian di sini ada masalah, ada problem. Wa huwa anna idza qulna lahum wa alaikumussalam fa hal yazuzu zikru rahmah. Yang tafri' yang jadi masalah, apabila dia mengucapkan assalamualaikum, gitu kan, mendesak, kita darurat, harus jawab dengan seperti itu. Apakah boleh kita jawab dengan rahmat? Waalaikumsalam warahmatullah. Atau cukup saja waalaikumsalam. Ya. Di sini Imam Nawawi mengatakan hahuna tafri', ada problem. Ada problem. Tadi ulama dua pendapat. Ya, ada yang membolehkan sebagian ulama, tapi kebanyakan tidak. Jawab cukup waalaikum atau waalaika. Kalau ada orang Yahudi atau Nasrani ngucapin salam kepada kita. Sebagian lagi membolehkan, tapi yang membolehkan hukumnya darurat. Ya, darurat itu seperti apa? Yaitu tadi misalnya kita ini menteri, kan membawai sekian banyak orang. Kita presiden, kan membawai sebanyak orang, sekian banyak orang. Gimana kalau kita ucapin salam sama mereka, boleh nggak? Darurat hukumnya.
Kalau saya termasuk yang membolehkan darurat karena ada pijakan sebagian ulama. Roh kosok ulama. Ya, heterogen kita hidup. Berbeda masing-masing agama. Tapi kalau sekedar seorang Ustadz Firmansyah gitu kan, sama tetangganya yang kalau dia ucapin waalaikum dia nggak kecewa dan nggak apa-apa gitu. Waalaikum doang, dia nggak ngerti. Ya ngapain kita pakai waalaikumsalam? Gitu. Sekedar kita sama teman kita gitu, waalaikum gitu. Ngapain kita ngucapin waalaikumsalam? Kecuali yaitu tadi ulama laka hajah, ada darurat. Ya. Ada darurat, ada kebutuhan. Kalau kita nggak ucapin diskriminatif, kita dianggap diskriminatif. Ente pejabat, sekian banyak ente pimpin, ada Nasrani, ada Yahudi, ada begitu. Itu diantaranya. Jadi nanti kembalinya kemana? Sebentar lagi kita ngucapin selamat hari Natal dan seterusnya. Ya, kembali ke situ. Sebentar lagi. Di sini ya. Sekalian. Lanjut kita habisin dulu. Wal yazuzur rahmah, boleh enggak rahmat? Kalau dia ngucapin salam, assalamualaikum, boleh enggak ditambah? Waalaikumsalam warahmatullah. Boleh enggak ditambah itu? Faqala Al-Hasan. Imam Basri seorang tabi'in berkata, yazuzu ayyuqalu lil kafir wa alaikumussalam. Imam Hasan Basri, orang kafir hanya boleh dijawab waalaikumsalam, gitu doang. Boleh kalau Imam Hasan Basri. Jadi yang berpendapat jawab waalaikumsalam itu banyak ulama. Ada di antara sekelas Imam Hasan Basri. Tapi kebanyakan ulama darurat hukumnya, boleh dibolehkan darurat. Kalau jadi masalah, kalau nggak jadi masalah cukup wa'alaika. Imam Hasan Basri membolehkan. Lakin la yuqal wa rahmatullah, kata Imam Hasan Basri, tapi jangan ditambah wa rahmatullah. Itu. Li'annaha istighfar. Karena wa rahmatullah itu mengandung arti istighfar, permohonan ampun. Gitu. Wa anis Sya'bi. Imam Syafi'i itu salah satu termasuk dari sekelas Hasan Basri, seorang tabi'in juga. Sya'bi mengatakan, annahu qol, dia berkata kepada orang Nasrani, waalaikumsalam warahmatullah. Imam Sya'bi pernah, ya, bukan pernah, dia nggak mempermasalahkan menjawab kepada orang Nasrani, waalaikumsalam warahmatullah, dan atasmu keselamatan dan rahmat Allah. Faqila, dia berpendapat begini, lahu, tentang itu, fizalika, qala alaysa fi rahmatillahi ya'ishu wa qila tahiyah. Kata Imam Sya'bi, bukanlah dia itu atas rahmat Allah dia bisa hidup. Alasan Imam Sya'bi. Tabi'in juga. Orang soleh juga. Pengikut ahlu sunnah wal jamaah juga. Alasan Imam Sya'bi, bukankah dengan rahmat Allah dia bisa hidup? Iya. Yeah. Tapi Imam Syafi'i tidak menambahkan wa barakatuh. Masalah barokah dia nggak akan dapetin. Tapi kalau rahmat Allah, dia bisa hidup itu ya ada karena rahmat Allah. Jadi Imam Syafi'i mengatakan waalaikumsalam warahmatullah. Gitu. Ya, boleh menjawabkan itu. Imam Syafi'i. Artinya apa? Kita pakai yang kebanyakan aja udah. Ya. Imam Hasan Basri masih membolehkan waalaikumsalam. Rahmatullah enggak boleh. Ya, kita pakai yang kebanyakan. Kalau enggak mendesak, kalau enggak darurat, kalau enggak posisi kita memang mengharuskan membalas salam, mengucapin salam di hadapan mereka, ngapain? Gitu. Ya. Jadi jangan kaget. Kalau kita lihat pejabat itu kan, dia lagi ngasih sambutan apa, hadir bersama mereka, ada orang Nasrani dan seterusnya, dia ucapin assalamualaikum warahmatullah atau assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang dan seterusnya. Kalau dia ngucapin itu, niatnya assalamualaikum buat umat Islam. Kalau dia ngucapin misalnya selamat pagi, diniatkan buat orang-orang di luar Islam. Ada juga terkadang dia apa tuh, ucapin apa tuh, Solomon apa gitu, apa tuh, pejabat pakai begitu kan, dia niatkan buat orang-orang yang itu. Ada yang begitu. Nah ini ijtihad ulama kontemporer, asal dipisah-pisah. Umat Islam assalamualaikum, orang-orang di luar dia salamnya kayak gimana, ucapin aja salam kayak dia gitu. Asal assalamualaikum itu paten hadis Nabi dan hanya dikhususkan umat Islam. Ada yang kayak begitu, jangan kaget. Tapi
Ya, ulama dulu nggak membahas tentang selamat pagi dan terus. Yang dibahas adalah ucapan Assalamualaikum yang mengandung doa itu. Beda pendapat ulama. Kebanyakan kalau nggak darurat, kalau nggak terkait posisi kita orang penting dan seterusnya, biasa-biasa aja. Cukup menjawab waalaikum, waalaika. Gitu Pak sekalian. Tapi ada yang membolehkan juga. Terus selanjutnya. Jadi kalau Imam Hasan Basri tadi, li'anna rahmah itu istighfar, permohonan ampun. Kalau Imam Syafi'i bukan. Rahmat itu dia bisa hidup saja, itu bagian dari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Jadi nggak apa-apa. Terus selanjutnya, Mbak sekalian, wakila at-tahiyatu bil ahsan inda qaunil muslim, dan sebagian juga mengatakan at-tahiyah, ucapan salam itu bil ahsan sebaiknya inda qaunil muslim musliman, seorang muslim terhadap seorang muslim. Wa raddu misliha inda qaunihi kafiron, dan mengembalikan salam terhadap orang kafir sebagaimana dia ngucapin salam kayak gimana. Gitu. Yang baik tuh kayak begitu. Jadi muslim bagaimana salamnya? Ucapin assalamualaikum. Orang kafir kayak gimana salamnya? Ucapin kayak begitu. Kalau dia biasa selamat pagi, ucapin selamat pagi aja. Gitu. Terus ada lagi tuh. Apa tuh kalau orang Buddha itu? Apa tuh? Hah? Hah? Enggak tahu kayak gimana tuh. Ya udah. Ya udah begitu aja ucapin. Tapi paten, ada sebagian ulama mengatakan paten umat Islam inda qaunil muslim musliman, terhadap seorang muslim ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhadap orang lain selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera, misalnya begitu aja. Salam sejahtera. Gitu aja. Dibolehkan. Gitu. Niatnya begitu, Mbak sekalian. Ya. Nah, terus lanjutnya, qaunu kafirun wal maqsud min hazil ayah. Adapun maksud dari ayat ini yang kita bahas, al-wa'idu fa innal wahida min jinsil kufar qad yusallimu ala rajul. Maksud ayat ini adalah sebagai peringatan, fa innal wahid min jinsil kufar, sesungguhnya orang kafir itu qad yusallimu ala rajul, terkadang dia ngucapin salam terhadap orang muslim, seorang Islam. Tsumma inna dzalikal muslim yatafahhasu an halihi. Kemudian ada juga di zaman Nabi dulu seorang muslim itu nyari-nyari keterangan terhadap orang kafir yang ngucapin salam itu. Bal rubama qatalahu, bahkan terkadang dibunuhnya orang ngucapin salam orang kafir itu. Ya, tom'an minhu fi salbihi, karena dia menghendaki hartanya dibunuh. Allah taala jazzara an zalika fa iyyakum an tata'arradu lahu bil qatl. Dan Allah memberikan wanti-wanti kepada kita, nggak boleh kayak begitu. Kalau ada orang kafir mengucapin salam dan kemudian kita mencari-cari alasan dan kemudian kita bunuh dia. Ayat ini sebagai peringatan. Jadi Bapak sekalian, itu dari sekian pendapat ulama. Ya. Dan ayat ini wa idza huyitum bi tahiyatin apa jawabnya? Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada seseorang memberikan penghormatan kepada kita dengan salam, maka balaslah dengan sebaik-baik salam darinya atau semisal salam itu. Ulama beda pendapat. Kalau sama orang kafir boleh apa kagak? Hadis Nabi tadi dua. Nasrani, Yahudi, ahli kitab, maka jawab dengan wa'alaika, wa'alaikum. Gitu. Terus ulama beda pendapat. Sebagian ulama, sebagian kecil ulama membolehkan. Wa aksarul ulama la yazuz. Kebanyakan tidak boleh. Tidak boleh. Di antaranya membolehkan ulama itu Hasan Basri. Sekedar waalaikumsalam, sekedar itu. Imam Hasan Basri diharamkan sampai kepada warahmatullah. Ada tabi'in juga yang membolehkan, namanya Imam Sya'bi. Boleh sampai warahmatullah. Kenapa? Alasannya karena dia bisa hidup tuh karena rahmat Allah. Ya. Tapi kebanyakan tidak. Kita ngambil yang mana? Ngambil yang banyak. Ya. Tadi ulama yang membolehkan waalaikumsalam apabila fil hajah, kita itu ada kebutuhan, ada keperluan mendesak, darurat. Posisi kita memang
mengharuskan kita ngucapin salam. Gitu, posisi kita boleh. Nah, berpulang kepada sekarang. Ya, salam doa, ucapan selamat, keselamatan. Nggak ada bedanya kita ngucapin selamat Natal. Gak ada bedanya dengan pengucapan selamat Natal. Ngapain kita ikut-ikut ngucapan? Majelis Ulama MUI itu fatwa 1992 kalau nggak salah, menghukumi haram, diralat. Zaman Yakut ini dibolehkan buat ya orang-orang tertentu, ya, pejabat eselon 1, 2, 3 orang tentu dibolehkan ini. Itu berdasarkan bahsul masail, berdasarkan tahqiq istihad NU. Ulama itu punya bahsul masail, membahas masalah-masalah kenegaraan, masalah umat. Di antaranya dibolehkan orang-orang tertentu. Dari mana dalilnya? Sebagaimana Imam Nawawi. Ya. Jadi ya, kalau ada muslim, orang Islam gitu ngucapin selamat Natal, kita harus berhusnuzon karena kedudukan dia, ininya dia mungkin mengharuskan dia ngucapin itu. Kalau ada pejabat juga enggak juga ngucapin, kita berhusnuzon juga, dia berani mengambil resiko, ya, ngambil resiko untuk apa? Didiskriminasi misalnya. Ini orang yang nggak intoleran. Tapi orang-orang kayak kita jangan, gitu Pak sekalian. Orang-orang kayak kita jangan. Dan itu diantara pendapat yang muktabar. Ya. Terus kaitannya Ustaz, seorang ulama, ya ulama juga ngapain kita ngucapin selamat Natal? Ya jangan. Karena bedanya kayak sama dengan ini. Ngucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ngucapin salam sama-sama selamat Natal dengan sama-sama mengandung doa. Ya. Terus nggak toleransi dong Pak Ustadz. Toleransi dalam agama nggak begitu. Toleransi dalam agama itu adalah kita hidup bertetangga dengan mereka, maka kita wajib tolong menolong. Susahan wajib gak kita tolong? Orang di luar agama kita dia kesusahan, wajib gak kita tolong? Wajib. Ya. Terus dia hidup di tengah-tengah kita mayoritas, wajib gak kita berbuat adil? Wajib. Sehelai rambutnya saja gak boleh kita zalimin, Pak sekalian. Bahkan Rasulullah SAW tiap hari raya kurban itu tetangganya yang Yahudi itu selalu dikasih daging kurban. Sampai-sampai sahabat mengatakan ka'annahu yuwassiruhu, seolah-olah ahli kitab itu, orang Yahudi tetangga Nabi itu akan mewarisi harta Nabi. Saking Nabi sayangnya orang itu. Hari raya dikasih, saking sayangnya, sakit dijenguk, suka ngeliatin dan terus menolong orang Yahudi tetangga. Sampai-sampai sahabat mengatakan seolah-olah dia akan menjadi ahli warisnya Nabi. Ya, artinya apa? Batasan toleransi itu kayak begitu. Duduk satu meja, dia ngopi, kita ngopi. Jangan kebablasan. Ya, kopi dia kita minum, kopi kita dia minum, kan toleransi. Kagak begitu juga. Pengen toleransi, kopi dia kita minum, kopi kita diminum sama dia. Jangan, cukup dia punya kopi, kita punya kopi, saling-saling ngopi. Yang penting duduk bersama, udah. Kan gitu. Ya, jangan dicampur. Begitu juga, ya ngapain dia beribadah ke masjid? Agamanya beda. Begitu juga ngapain kita ikut-ikutin ucapan? Yang penting kan kita menghargai dan menghormati dia dan tidak menjatuhkan martabat dia, bahkan menzolimi dia, menganiaya dia. Sekalipun beda pandangan, beda agama dengan kita dan beda keyakinan dengan kita. Jadi intinya Pak, ya kalau nggak penting-penting banget, ucapan selamat itu nggak darurat, jangan. Contohnya, kan banyak tuh saudara-saudara kita yang kerja, ya dinilai tuh, lu kalau nggak ngasih ucapan selamat Natal, ya gue pecat lu. Banyak itu, banyak. Terus gimana? Ya niatkan saja udah, selamat aja udah, selamat ya, selamat, gitu. Udah, terus harus ada selamat Natal Pak Ustadz. Ya niatin aja selamat Natalnya itu dalam rangka kita mengingkari, ya mengingkari bahwasanya Isa itu bukan Tuhan, dia adalah hamba Allah. Kita mengucapkan itu, ya atas dasar niat kita bahwasanya kelahiran Isa merupakan keselamatan buat saat itu kaumnya. Udah, niatin begitu aja udah. Kalau memang darurat,
Ya, darurat. Kalau nggak darurat jangan. Karena itu terkait akidah. Kok Pak Ustadz akidah bisa dimain-main? Ulama yang berpendapat kayak begitu Pak sekalian. Ya, bukan kita. Posisi tertentu dibolehkan dengan catatan dia membawahi sekian banyak orang. Tapi bukan posisi tertentu kayak kita, ngapain kita ikut-ikutan? Ya, begitu juga kaitannya dengan tasyabuh. Tasyabuh diantaranya itu tadi menyerupai. Ntar sebentar lagi nih, sebentar lagi apa namanya, tanggal berapa biasanya perayaan itu? Tanggal berapa? Tanggal 24 ya? 25 gitu kan. Kadang kita ikut-ikutan. Tasyabuh, hati-hati, hati-hati Pak sekalian. Ya, kalau pejabat kita sih mungkin pejabat ya. Pejabat. Kemudian atau bawahannya, atasannya itu menterinya orang Nasrani misalnya, bawahannya orang Islam semua, dia harus sowan ke sana ngucapin selamat. Ya. Kalau memang itu darurat ya nggak masalah. Dengan catatan hatinya tetap mengingkari, tidak merestui tentang keyakinan mereka. Kan begitu. Dulu ingat ya, ayatnya udah berlalu. Bagaimana Yasir disiksa oleh majikannya Umayyah. Disiksa. Ibunya, bapaknya disiksa di hadapannya. Sampai dibunuh. Ibunya itu kemaluannya ditusuk tombak sampai ubun-ubun. Bapaknya itu diikat talinya dengan kuda, ya. Kakinya dengan kuda, dipecutlah kuda sampai lepas tangan kanan, lepas tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri lepas di hadapan Yasir. Sampai kemudian Yasir dengan refleks, dengan terpaksa mengucapkan Hubal, Hubal, Hubal. Salah satu berhala orang Quraisy saat itu. Hubal, Hubal. Sahabat Nabi yang melihat dan mendengar Yasir mengucapkan Hubal, ada yang berpendapat Yasir udah kafir, murtad. Buktinya apa? Dia mengagung-agungkan Hubal. Enggak tahan lihat orang tuanya disiksa. Terjadi goncangan pendapat. Maka turun ayat, ya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Ya, boleh kita mengucapkan kekufuran ukriha karena dipaksa. Dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Adapun hatinya tetap tenang dalam keimanan kepada Allah. Ayat ini turun khusus mengabadikan kisah Yasir yang dia nggak mengucapkan kalimat Hubal, dipaksa uskur Hubal, nggak mau. La ilaha illallah uskur Hubal. Ketika bapaknya disiksa seperti itu baru dia mengucapkan Hubal, Hubal, Hubal. Turun ayat yang mengabadikan kalau orang dipaksa seperti itu tadi, terpaksa gitu, harus mengucapin sesuatu yang kufur, maka dibolehkan dengan catatan qalbuhu mutmainnum bil iman. Jadi keterpaksaan, keadaan yang mengharuskan dia ya mengucapkan sesuatu, termasuk itu tadi. Banyak gak? Ya, kita punya atasan, khususnya ASN saudara-saudara kita itu punya atasan, dia harus berkunjung, ngucapin selamat. Ya. Kalau keadaan memungkinkan sekedar begini aja ya begini aja nggak apa-apa. Kalau keadaan selamat ya nggak apa-apa. Tapi kalau keadaan mengharuskan misalnya selamat Natal gitu kan, misalnya gitu, ya silakan aja. Ulama dengan catatan itu tadi darurat. Tapi kalau kita kira-kira ada konsekuensi nggak? Hah? Kalau kita ini nggak ngucapin gitu kan, ada konsekuensi nggak? Ya kagak, ngapain? Itu masalah akidah. Masalah akidah jangan. Ya Pak, ilustrasinya begini Pak. Ya, saya ini punya teman. Saya ini santri. Saya punya teman santri. Teman saya suka sama perempuan. Terus ditolak sama itu perempuan. Ditolak mentah-mentah. Dia ngadu ke saya. Ya, Firman, ana suka sama dia tapi ana ditolak. Dia patah hati sejadi-jadinya. Akhirnya dia mengambil jalan lain. Dia pelet, dia kedukun, dia pelet. Akhirnya perempuan takluk. Pas perempuan itu takluk, datang lagi ke saya. Firman, alhamdulillah, tuh cewek udah takluk. Sekarang di hadapan aneh. Aneh ucapin selamat ente. Selamat ya ente. Ucapan selamat aneh kayak gimana tuh maknanya? Boleh nggak? Boleh nggak? Saya ngucapin selamat sama teman saya yang berdukun ngepelet tuh perempuan, boleh apa kagak? Gimana ceritanya ente? Ya, teman ente berdukun melet tuh perempuan, ente ucapin selamat, sama aja ente merestui perbuatan dia. Logikanya kayak begitu.
Bagaimana mungkin orang yang berkeyakinan bahwasanya bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan, kita ngucapin selamat? Bagaimana mungkin? Tapi ada illah. Ingat, al-hukmu fil Islam, hukum Islam itu selalu istisna, ada pengecualian. Selalu ada pengecualian. Pengecualian itu pengecualian itu yang dibolehkan hanya ulama yang muktabar yang memberikan pandangan. Bukan ulama ecek-ecek. Ulama yang muktabar. Ulama yang muktabar itu ada yang pertama sahabat. Kalau sahabat yang kasih pendapat adalah tabi'in. Tabi'in orang yang generasi hidup di zaman tabi'in. Tabi'in yang ngasih pendapat adalah orang yang bertemu tabi'in. Selebihnya ngikut. Ada sebagian ulama paling jauh yang boleh kita ambil pandangannya ulama yang hidup di abad 13 Hijriah. Ada sebagian 15 Hijriah. Tuh Pak sekalian. Jadi nggak bisa kita itu ngambil pandangan dari orang-orang yang hidup zaman sekarang. Harus dengan ulama yang dulu, ulama salaf. Sebagaimana yang kita bacakan di sini. Gitu. Ya, jadi ada pendapat ulama yang membolehkan dengan catatan hukumnya darurat. Ada pengecualian. Babi haram kata Allah. Illa manit turir. Illa manit turir. Kecuali orang yang terpaksa. Babi hukumnya kecuali terpaksa. Kalau nggak makan kita mati. Makanan yang ada cuma entu doang. Boleh nggak? Boleh. Gitu. Ya, cerita babi. Saya tahun berapa ya? Waktu dulu musim-musim sepeda tuh. Waduh, jantung sehat. Kalau jantung sehat apa tuh? Kalau kita naik sepeda dulu ada kan jantung sehat ya. Pemerintah ada zaman Soeharto. Sepeda saya rusak. Akhirnya dulu kalau beli onderdil sepeda tuh di sana di Asam Reges. Asam Reges sekarang namanya apa sih? Dulu Asam Reges. Daerah kota. Terus kita habis beli onderdil, saya makan pangsit di sana. Makan pangsit. Udah habis baru nanya, "Pak, baru sadar, oh ini orang Cina semua kan ya? Pak, kalau pangsit di sini kira-kira gimana? Halal apa kagak?" Adek kenapa nggak bilang dari tadi? Kenapa? Semua di sini pangsit itu pakai minyak babi. Astagfirullah, udah habis. Begitu enak lagi kan? Udah habis. Mau dimintain kagak bisa. Oh begitu ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim. Tapi sekarang tuh diinget-inget rasanya kayak mana ya sama aja. Jadi begitu Pak sekalian. Tetap haram kecuali terpaksa. Kalau terpaksa dibolehkan. Jadi semua hukum tuh ada illah, ada pengecualian. Pengecualiannya itu datangnya dari Allah. Pengecualiannya itu datangnya dari Nabi. Kalau nggak ada dari Nabi, dari sahabat. Kalau nggak ada dari tabi'in. Kalau nggak dari tabi'in. Kalau tidak dari ulama. Dan ulama itu harus berhimpun 99 orang. Nggak boleh satu orang. Kecuali ya mustahid mutlak di zaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i seorangnya itu disebut mujtahid mutlak. Artinya orang yang mujtahid yang berhak mengeluarkan fatwa hukum mutlak satu orang itu diterima. Cuma zaman itu doang. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Setelah itu harus 99. Ngumpul ulama. Ya, makanya sekarang Muhammadiyah ada majelis tarjih. Di situ ada 100-an lebih ulama. Kalau ada masalah dia tuh yang ngeluarin fatwa hukum. Ya, terus NU ada berapa? 100 lebih. Ya, di situ ada forumnya namanya Bahsul Masail. Tentang masalah hukum kekinian dibahas oleh mereka tuh 100 sekian orang. Keluarlah fatwa hukum. Ya. Begitu juga ya di partai-partai ada majelis suro. Tahu majelis suro ya? Majelis suro di situ ngumpul ya, puluhan orang. Kalau PKS itu ada 99 kalau nggak majelis suro. Doktor, profesor ngumpul di situ membahas masalah itu jadi fatwa. Tapi di zaman Imam Syafi'i yang menjadi mujtahid mutlak seorang doang boleh. Itu Imam Syafi'i, Hanafi dan seterusnya. Kok udah kesini nggak boleh satu orang. Ya. Nah, sekarang ada istihad ulama. Nah, istihad ulama, Pak Muslim. Ya, siapa ketuanya tuh? Dosen saya tuh, guru saya di pesantren, Profesor Muhyiddin. Orang kecil-kecil, sekarang rektor di UIK. Ketuanya dia sekarang. Di antara anggota-anggotanya itu Didin Hafidudin dan seterusnya, istihad ulama.
Berapa orang mereka? Ada 170 orang. Nggak tanggung-tanggung. Ada profesor, doktor, ijtihad ulama. Keluarlah ijtihad ulama, belum lama. Ya, yaitu mereka amin. Paham? Amin, paham? Ya. Kenapa? Karena umat Islam bodoh-bodoh, nggak ngerti. Gue pilih siapa? Gue pilih siapa? Ngapain lo bodoh-bodoh? Nah, kenapa keluar ijtihad ulama? Itu bagian dari fan Islam, cabang ilmu Islam. Cabang ilmu Islam. Ya, bahwa yang namanya sekarang nih ulama beristihad kudu mencukupi bilangan yang cukup. Sekurang-kurangnya 99 orang. Ya, dengan bidang keilmuan, doktor hadis, doktor Quran di situ. Mereka beristihad, menganalisa. Keluar fatwa dari mereka, maka wajib terikat kita hukum. Gak ada Imam Syafi'i sekarang. Gak ada siapa-siapa. Maka kita ngikutin mereka menjadi wajib. Ijtihad ulama. FPI ngutus orangnya, Al-Irsyad ngutus orangnya, ya, Muhammadiyah ngutus orangnya, NU ngutus orangnya di situ semua. Duduk ratusan orang beristihad saat itu. Ketuanya Profesor Muhyiddin, guru pesantren saya dia. Di situ kemudian keluarlah nama Amin. Terikat kita. Nggak mau ngikutin ya terserah. Ngikutin, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Dunia akhirat kita selamat. Kenapa? Bukan orang sembarangan. Sekedar hawa nafsu, celaka ente. Kenapa? Kita beragama, apapun diatur oleh agama. Sekedar hawa nafsu doang, celaka ente. Apalagi karena duit, gitu kan? Apalagi karena motivasi duit. Loh, ya Pak Ustadz, gitu kan? Zaman sekarang, ntar juga dia ini. Jangan kayak begitu kita. Sabodo. Ntar udah kita pilih dia kayak gimana, pokoknya yang penting kita ikutin fatwa ulama, ijtihad ulama. Ijtihad ulama kayak begini kita ikutin. Kenapa begitu? Karena mereka punya basirah. Kan Nabi mengatakan begitu, Pak. Ittaqu firasatal mu'min, fa innahu yanzuru bi nurillahi ta'ala. Takutlah kalian terhadap firasat orang beriman. Tapi orang beriman tuh berfirasat, berprasangka selalu binurillah, dengan cahaya Allah. Dengan kacamata Allah, dengan kacamata agama. Kalau kita nggak ikutin fitnah, ya pasti fitnah Pak sekalian. Ya Pak Ustadz, pilihannya bukan yang bakalan menang. Bukan nggak harus menang. Pilihan seseorang terhadap pemimpin tuh nggak harus menang. Yang dipilih kebenaran, karena benar. Ya, karena benar, jejak rekamnya, bukan karena menangnya, tapi karena benarnya, kemaslahatannya buat orang banyak. Itu, jadi saya tekankan banget di sini, Pak sekalian. Kalau kita beda pendapat, terserah. Tapi kalau saya nggak mau nanti sampai ke bawah hari kiamat, masalah seperti ini menjadi tanggung jawab kita semua. Ya, kenapa? 200 juta lebih orang sengsara selama 5 tahun, itulah dosa yang akan kita pikul. Ya, 200 juta orang mereka teriak lapar, teriak ya, nggak punya duit, teriak nggak punya kerjaan, teriak serba naik, bahan naik, begini, maka itulah dosa yang akan kita pikul. Nauzubillah min dzalik, Pak sekalian. Dosa yang kita pikul. Makanya kalau kita menginduk kepada ulama, pilihan mereka salah, ijtihadnya dinilai 1. Pilihan mereka benar, ijtihadnya dinilai 2 pahala. Kan begitu. Idza ijtahadal hakim, apabila seorang hakim, seorang ahli fikih, ahli agama, ya, mereka ijtahada, telah mengambil satu keputusan hukum, fa asaba, dan keputusan hukumnya itu benar, falahu ajron, maka pahalanya 2. Wa in akhta'a, kalau salah, fa ajrun wahid, maka pahalanya 1. Berbeda kalau seorang doang, apalagi baca Quran aja nggak becus, agama aja masih bilang bentong, dia mau sok belagu beristihad, wah begini, ya Allah ya Rabbi, siapa kita? Ini orang banyak, ulama beristihad, benarnya dihitung pahala 2, salahnya dihitung pahala 1, dengan catatan memenuhi syarat tadi sekian banyak orang. Tuh Pak sekalian. Pak Ustadz, saya baru tahu ada istihad ulama, makanya ya kita main handphone tuh jangan melihat yang kagak bener aja. Ya. Pada tahu nggak istihad ulama? Ya, yang terbaru istihad ulama kayak gimana? Tahu nggak? Belum banyak tahu. Ya Allah ya Rabbi. Lihat mau deh. Oh, Palestina mulu lihat. Lihat istihad ulama yang terbaru, coba lihat di Google. Istihad ulama tentang pemilihan capres, cawapres. Siapa yang dipilih? Istihad ulama. Orang-orang siapa aja mereka ada di situ semua. Ulama-ulama. Dan itulah yang kita ikuti, Pak sekalian.
Tapi memang tidak diekspos di TV. Kenapa berbahaya? Kalau umat Islam ngikutin itu semua berbahaya. Bisa kalah, bisa keok tuh orang-orang yang culas-culas ya. Kalah, berbahaya. Enggak disebarkan di TV. Dia hanya kalangan ya di media-media paling medsos aja Pak sekalian. Kenapa enggak punya stasiun TV? Siapa stasiun TV yang mendukung? Siapa yang mendukung? Mereka-mereka itulah yang tidak suka terhadap kalau umat Islam bersatu. Nah inilah Bapak sekalian, ayat keduanya insya Allah nanti kita bahas lagi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan Allah selamatkan kehidupan kita dunia akhirat. Allah bahagiakan kita, Allah berkahkan usia umur kita, Allah berkahi harta kita, Allah berikan keselamatan kepada anak-anak keturunan kita. Allah jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah, yang pada akhirnya saat kita berjumpa dengan Allah, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita baca doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa ذكرنا الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أحينا في سنته وأمتنا في ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.